Cara mengisi partograf ya. Nah, untuk mengisi partograf, kalau yang bagian atas ini adalah untuk mengisi biodata ya. Biodata dan apa keluhan dari pasiennya. Terkaitlah di sini nama ibu, tanggal masuk, nomor rekam medis ya. Kemudian usianya, jam masuknya jam berapa gitu ya. Nah, kemudian ini jangan lupa mules mulai jam berapa. Nah, di sini kita nanyakan mules yang teraturnya. Oke? Ya, berarti misalnya setiap 10 menit mulai jam berapa, Bu? Gitu ya. Nah, di sini grafida keberapa, hamil keberapa? G1 misalnya, berarti P-nya 0. Nggak pernah keguguran, berarti ini P 0. Ini A 0. Alamatnya Jombang Sari misalnya. Ya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah untuk menilai kesejahteraan janin atau melalui detak jantung janin. Kita hitung selama 1 menit. DJJ-nya itu kalau di sini 80 sampai 100. Yang normal itu adalah 120 sampai 106. Ini kita isi setiap 30 menit. Kodenya adalah titik. Nah, itu dulu. Paham di sini ya. Kita lanjut di pengisian yang di bawahnya ini, air ketuban dan penyusupan atau molase. Ya. Nah, air ketuban itu kalau dia masih utuh belum pecah, kodenya adalah U. Ya. Nah, kalau dia sudah pecah, kita lihat nih warnanya jernih. Ketuban sudah pecah tapi warnanya jernih, berarti J gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk kita lihat ketubannya sudah pecah, air ketubannya bercampur mekonium. Mekonium itu bayinya pup di dalam. Berarti pertanda bayinya adalah fetal distress, stress. Berarti kita tulis di sini M. Oke, masih kecepatan? Pas. Nah, kemudian ketubannya sudah pecah, kemudian bercampur dengan darah. Berarti lambangnya adalah D. Ya, Ibu ketuban pecahnya kapan? Mulai tadi, Bu. Kita datang, kita periksa, ternyata nggak ada lagi. Berarti kering. Itu K. Nih. Paham guys di sini guys? Oke. Ya. Ini nanti ditulis di sini. Nanti cara penulisannya kita akan bersamaan ya di sini. Ya, kita mulai dari pembukaan. Ya, itu dulu. Nah, sekarang kita masuk yang ini penyusupan. Ya, kalau penyusupan ya, penyusupan kepala ini merupakan indikasi penting ya untuk penolong persalinan untuk menilai sebenarnya ya seberapa jauh kepala janin ini ya dapat menyesuaikan dengan tulang panggul ibu. Ya, semakin besar penyusupan, maka semakin besar terjadinya CPD. CPD itu apa kepanjangannya? Disproporsi cepalo, ya, atau biasanya disebut dengan panggul sempit. Ya, lambangnya seperti ini. Lambangnya itu kalau tidak ada penyusupan nol. Ya, nol itu artinya apa? Tulang kepala janin ya itu terpisah ya. Suturanya itu gampang untuk diraba. Nah, itu dia nol. Artinya tidak ada penyusupan ya. Kalau dia satu nih, artinya apa? Tulang-tulang kepala janin itu dia sudah saling bersentuhan, bersentuhan aja loh. Ya, tulang kepalanya bersentuhan. Indikator bersentuhan ini kemana? Dengan tulang yang ada di Yes. Nah, masuklah yang ada di video ya, itu satu. Kalau nol tadi di mana? Yes, sutura mudah diraba. Kalau satu hanya yes. Kalau dia dua tulang kepala janin saling tumpang tindih begini, tapi bisa dipisahkan. Nah, itu dua, ya. Kemudian tiga tulang kepala janin tumpang tindih begini dia ketat, nggak bisa dipisahkan. Artinya itu tiga. Tiga berarti disebut diagnosanya apa? Yes, CPD. Oke, sekarang kita lanjut yang di bawah. Ya, ini adalah menilai bagian ibunya. Yang kita nilai di sini adalah pembukaan. Tadi melalui periksa dalam. Ya. Nah, di sini dia. Pembukaan itu ada 0, 1 sampai 10. Oke? Nah, kemudian yang 0, 1, 2 di sini sampai 16 ini berbicara tentang jam. Ya.
Nah, untuk memulai mengisi di sini itu harus dimulai di bawah garis waspada di sini memulainya. Ya. Misalnya sekarang jam 10. Ibu masuk jam 10 pembukaannya misalnya 6. Kita mulai dari kecil juga ya. Pembukaan 6. Nah, di sini di bawah garis waspada kira-kira titik yang mana nih? 0, 1, 2, 3. Kita mulai dari mana nih, teman-teman? Ini 0, 1, 2, 3. Pembukaan 6. Kita mulai dari mana? 2 ini. Ini dia. Gini. Kan di bawah garis waspada nih. Ini 6. Ya. Nah, ini kan ya. Ini kan pembukaan 0 sampai 10. Terus yang di bawah ini kotak waktu atau jam. Nih. Satu kotak ini nilainya 1 jam. Makanya di sini kan dibagi 2 ya. Itu untuk menilai 30 menit. Paham ya? Nah, untuk mengisi pembukaan, kode pembukaan itu adalah lambangnya silang. Dimulai pembukaan di partograf itu dimulai di bawah garis waspada. Ini loh garis waspada. Nih. Oke. Kalau pembukaannya 6 berarti kita mulai di sini nih di bawah garis waspadanya ini. Kalau dia pembukaan 4 kita mulai dari 0. Ini toh. Kalau dia pembukaannya 5 kita mulai di sini garis waspada di bawah garis waspada ini. Nih. Kalau dia pembukaan 6 berarti di sini. Pembukaan 7 pokoknya di bawah garis waspada terus startnya. Paham? Oke, kita mulai misalnya sekarang pembukaannya itu adalah 6. Berarti di sini ya. Berarti jam 10 misalnya kita silang. Ini ketariknya terlalu panjang ya. Nih. Ya. Harus pas dia di sini. Oke? Ya. Nah, kemudian di sini kita buat nih di jam 2 ini. Kita startnya jam 10. Di sini buat jam 10. Lu mau tulis miring, mau tulis di sampingnya silahkan. 10.00, 10.00. Ya. Paham? Paham belum? Paham. Itu disebut dengan Nah, di sini juga harus ada mengisi di sini ada 2 elemen yang dinilai, yaitu pembukaan dan penurunan. Penurunan kepala itu kita menggunakan tadi perlimaan. Lambangnya itu adalah 0. Nih. Ngisinya di mana, Bu? Misalnya dia masuk di jam 10 tadi ya. Penurunan kepalanya 3/5. Kita satu garis di sini dulu nih. 3/5. Ini 3. Berarti di sini di buletin. Nih. 3/5. Ini kita ngacunya ke 3 ini. Oke? Karena penurunan itu pasti menggunakan per 5. Dia hanya ada 5/5. Kalau 5/5 berarti di sini. 4/5 di sini. Kemudian 3/5 ini. 2/5 ini, 1/5 ini. Untuk menilai pembukaan dan penurunan kepala itu dilakukan setiap 4 jam. Oke, lanjut guys. Lanjut. Nah, ingat ya, memulai mengisi partograf itu adalah dimulai dari garis pembukaan dan penurunan. Demikian selanjutnya ini. Nah, di sini kita mulai mengevaluasi nih. Berapa DJJ-nya? Kita lihat misalnya DJJ-nya 130. Ini dimulai dari start satu garis ini ya. Oke, guys. Oke. Nah, di sini tadi DJJ-nya pas masuk jam 10 berapa ya? Oh, 130. Titikin nih 130 di sini. Aduh, nggak bisa lagi ya. Ini pulpennya kurang enak. Titik ya di sini ya. Titik. Titik pokoknya ya. Nah, kemudian air ketubannya gimana? Kayaknya nggak pas deh. Pas nggak sih? Iya ya. Nanti kalau aku hapus semuanya hapus nih. Di sini ya, yang benernya ya ini ya. Dia susah nariknya. Ya pokoknya di sinilah titiknya ya. Nah kemudian kita masuk ke sini. Nih ketubannya tadi misalnya masih utuh. Di sini tulis utuh. U.
Tidak ada penyusupan berarti 0. Nih, masih ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ya. Ini ingat kita mulai jam 10 di sini. 10 ini 2, 10 jam 3 di angka 3 11, 12, 13, 14. Ya. Nah, PR kita di sini sekarang adalah mengisi bagian kontraksi. Ingat kontraksi. Kalau dia titik-titik, titik-titik begini, ya, kalau mulesnya itu adalah kurang dari 20 detik. Nih, titik-titik. Ya. Kalau dia diarsir begini, isnya itu adalah antara 20 sampai 40 detik. Kalau sudah di bold begini, isnya itu lebih dari 40 detik. Cara ngisinya gimana, Bu? Nih, kita start dari bawah garis ini. Misalnya ibunya bilang, ya kita cek udah dirawat, kita observasi toh. Observasi hisnya 4 kali 10 menit 30 detik. Nah, berarti ini ya kita ambil kotaknya ini 4. Nih, kita mulai dari sini, garis pertama. Berarti kita start dari sini. Berapa kali tadi? 4 kali, ambil 4 kotak. Nih, diarsir 4 kotak. Nih, gitu ya. Karena kodenya 4 kotak tuh yang ini, diarsir. Kalau titik-titik dia kurang dari 20 detik. Paham? Nah, demikian. Sekarang kita lanjut dulu. Kita mau periksa ulang pemeriksaan dalam itu 4 jam. 4 jam berarti jam berapa? 10, 11, 12, 13, jam 14 ya. Di sini. 10, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13. Berarti di nomor 6 ya. 14, 0, 0, 0. Nih. Nih, 14 ya di sini. Ya. Nah, PR kita adalah mengisi DJJ ini setiap 30 menit. Paham ya? Setiap 30 menit ini diisi. DJJ-nya diisi. Di sini misalnya DJJ-nya sekarang 120 titik, di sini 100 titik 120. Ya. Nah, kemudian hisnya juga nih, hisnya lanjut. Hisnya masih sama 4 kali, lanjut terus. 4 kali 10 menit 35 detik. Oh, naik dikit, masih sama. Nih, ya. Lanjut lagi isi DJJ-nya. Oh, dia 130. Titik lagi 130. Kemudian hisnya isi lagi 3 kali 10 menit tapi 40 detik. Berarti ini udah di bold 3 kali. Gitu ya. Ini 3 kali. Ini di bold. Isi lagi. Tapi jangan lupa ini harus disambung. Sampai kita melakukan pemeriksaan dalam. Misalnya ini. Berapa DJJ-nya? Oh, 120 tulis. Nih, sampai sini. Ya. Diisi setiap berapa ini tadi? 30, 30 menit. Oke. Nah, sekarang kita ke bawah. Ada nggak pemberian oksitosin? Ingat ini kalau di rumah sakit ya. Misalnya di rumah sakit ada pemberian oksitosin. Kalau di vaskes mandiri nggak boleh. Ya. Kemudian dipasang infus, misalnya di sini oksitosin dipasang misalnya 5 unit, 8 tetes tulis saya di sini, 5 unit sesuai dengan garis tadi yang pertama ya. Ingat ya tadi startnya dari jam berapa tadi ya? Nih terus. Kemudian ada nggak cairan infus yang dikasih misalnya RL, tulis saja di sini RL. Kan tidak menutup kemungkinan nanti ada yang kerja di rumah sakit kan? Ini RL. Dia nggak enak ininya doang, pulpennya ya. Nah, kemudian di sini oksitosin misalnya 5 unit, tulis di sini 5 unit, di sini tulis 5 unit, berapa tetes? 12 tetes, tulis di sini 12 tetes ya. Nah, kemudian yang ini ya kolom ini nih, ini berbicara tentang kesejahteraan ibu. Kalau tadi janin ya.
Misalnya dia di jam 10 tadi datang, tekanan darahnya 110. Nih kita buat cara pengisiannya harus satu titik ya, satu titik dari pembukaan tadi kita buat tanda panah seperti ini. 110 misalnya 110 per 170. Nih, ya. Kemudian tarik garis di sini. Nih. Kemudian nadinya berapa? Ini masih bisa berbicara tentang nadi. Nadinya misalnya 80. Ini di 80 ini dititikin aja nih. Nih dititikin. Titik ya. Nih. Untuk pemeriksaan tekanan darah itu dilakukan setiap 4 jam. TD setiap 4 jam. Kemudian untuk nadi itu setiap 30 30 menit. Nah, kita cek di sini DJJ apa nadi ibunya 80. Kayak menghitung itu detak jantung janin ya. 80, kemudian 90, kemudian misalnya 88 di sini, terus lanjut lagi dia 80 misalnya gitu ya. Nah, dari sini kita tarik garis, kita sambungkan. Nih, ya. Sampai tadi ketemu sampai di jam 4.14. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah untuk kesejahteraan ibu. Nah, di bawah ini ada suhu. Suhunya ketika dia masuk misalnya 37 apa 36, tulis di sini 36. 36,5. Untuk suhu itu dicek ya setiap 2 jam. Suhu itu per 2 jam. Nah, di sini ya. Nah, ini yang di bawah ini adalah untuk pemeriksaan lab. Misalnya dilakukan pemeriksaan protein urin, hasilnya apa? Positif 1. Misalnya. Aseton berapa? Tulis di sini. Ada ini tulis di sini, ya. Kemudian ibunya pipis. Kalau ibunya pipis misalnya harus pakai gelas ukur berapa volumenya? 100 cc misalnya. Harus menggunakan gelas ukur. Paham ya di sini ya?